Orang yang pertama mengetuk pintu Al-Jannah. Orang pertama kali yang mengetuk pintu Al-Jannah, lalu membukanya dan kemudian memasukinya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Saya adalah orang yang paling banyak pengikutnya pada hari kiamat dan saya adalah orang yang pertama kali mengetuk pintu Al-Jannah." Hari Muslim No. 196. Masih dari sahabat Anas bin Malik namun dalam riwayat At-Tirmidzi, dengan lafadz, "Saya adalah orang yang pertama kali keluar jika mereka dibangkitkan. Saya adalah orang pertama kali bicara, jika mereka diam. Saya adalah pemimpin mereka, jika mereka dikirim. Saya adalah pemberi syafaat kepada mereka, jika mereka tertahan. Saya adalah pemberi berita gembira, jika mereka putus asa. Panji pujian ada di genggaman tanganku. Kunci-kunci Al-Jannah ada di tanganku. Saya adalah keturunan Adam yang paling mulia di sisi Rabbku dan tidak ada kebanggaan melebihi hal ini. Saya dikelilingi 1000 pelayan setia laksana mutiara yang tersimpan. Umat yang pertama kali masuk Al-Jannah dan ciri-cirinya. Sekalipun umat Islam ini adalah umat terakhir, namun Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan rahmatnya yang luas, memilihnya sebagai umat yang pertama kali masuk Al-Jannah. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kita adalah umat terakhir namun paling awal pada hari kiamat. Kita adalah umat yang pertama kali masuk Al-Jannah, meskipun mereka diberi kitab sebelum kita, dan kita diberi kitab sesudah mereka." Hari Muslim No. 855. Selain itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menampilkan umat Islam dengan penampilan yang amat indah. Masih dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Rombongan pertama yang masuk Al-Jannah laksana bulan purnama, sedangkan rombongan berikutnya bagaikan bintang yang paling berkilau di langit." Hari Al-Bukhari No. 3327, Muslim No. 2824. Orang fakir miskin lebih dahulu masuk Al-Jannah. Lalu siapakah di antara umat Islam yang pertama kali masuk Al-Jannah? Hal yang sama pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tanyakan kepada para sahabatnya. Seraya mereka menjawab, Allah dan Rasul-Nya yang lebih tahu. Barulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, mereka adalah kaum fakir muhajirin yang terlindungi dari hal-hal yang dibenci. Salah seorang dari mereka meninggal dunia sementara kebutuhannya masih ada di dadanya namun ia tidak mampu menunaikannya. Para malaikat berkata, "Ya Rabb kami adalah para malaikat-Mu, penjaga-Mu, dan penghuni langit-Mu, janganlah Engkau dahulukan mereka daripada kami memasuki jannah-Mu." Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Mereka adalah hamba-hambaku yang tidak menyekutukanku dengan sesuatu apapun. Mereka terlindungi dari hal-hal yang dibenci." Ada salah seorang di antara mereka meninggal dunia sementara kebutuhannya masih ada di dadanya yang tidak mampu ia tunaikan. Mendengar jawaban Allah seperti itu, para malaikat segera masuk ke tempat mereka dari semua pintu seraya berkata, "Salam sejahtera untuk kalian atas kesabaran kalian. Ini adalah sebaik-baik tempat tinggal." Hari Ahmad dan At-Tabarabi, dari sahabat Abdullah bin Umar. Sementara dalam riwayat Al-Imam Muslim dan At-Tirmidzi menjelaskan selisih waktu antara rombongan orang-orang fakir dengan orang-orang kaya masuk ke dalam Al-Jannah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Orang-orang fakir kaum muhajirin masuk Al-Jannah mendahului orang-orang kaya dari mereka, dengan selisih waktu 40 tahun. Hari Muslim No. 2979. Istri-istri penghuni Al-Jannah, pesona, ciri-ciri dan kecantikannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, artinya, "Dan sampaikanlah berita gembira kepada mereka yang beriman dan berbuat baik, bahwa bagi mereka disediakan surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Setiap mereka diberi rezeki buah-buahan dalam surga-surga itu. Mereka mengatakan, inilah yang pernah diberikan kepada kami dahulu." Mereka diberi buah-buahan yang serupa dan untuk mereka di dalamnya ada istri-istri yang suci dan mereka kekal di dalamnya. Al-Baqarah 25. Pada ayat di atas Allah Subhanahu wa Ta'ala memadukan antara kenikmatan fisik berupa Al-Jannah beserta taman-taman dan sungai-sungai di dalamnya, dengan kebahagiaan jiwa berupa bidadari-bidadari sebagai istri-istri yang suci lagi penyejuk mata bagi mereka. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memastikan bagi mereka keberlangsungan kehidupan yang abadi tiada pernah terputus sedikit pun. Mereka dipingit di kemah-kemah dalam keadaan putih bersih nan jelita.
Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, artinya, bidadari-bidadari yang jelita, putih bersih, dipingit dalam kemah. Ar-Rahman 72. Mereka memiliki akhlak yang bagus nan indah sebagaimana kecantikan pesona wajah-wajah mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, artinya, di dalam surga itu ada bidadari-bidadari yang berakhlak baik-baik lagi cantik-cantik. Ar-Rahman 70. Mereka berusia sebaya, selalu tampil dalam keadaan perawan, penuh pesona dan cinta. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, artinya, dan kami jadikan bidadari-bidadari itu perawan, penuh cinta kasih lagi sebaya umurnya. Kami ciptakan mereka untuk golongan kanan. Al-Waqiah 36-38. Penghuni yang masuk al-jannah paling akhir. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya aku tahu penghuni neraka yang paling akhir keluar dari neraka dan penghuni al-jannah yang paling akhir masuk al-jannah. Dia keluar dari neraka dengan merangkak. Allah berfirman kepadanya, pergilah ke al-jannah, surga, dan masuklah ke dalamnya. Orang tersebut bergegas pergi ke jannah dan tergambar dalam pikirannya bahwa al-jannah itu telah penuh sesak. Maka ia pun kembali dan berkata kepada Allah, wahai Robku, aku dapati al-jannah telah penuh. Allah pun berfirman kepadanya, pergilah ke al-jannah dan masuklah ke dalamnya. Sesungguhnya engkau berhak atas nikmat sebesar dunia dan 10 kali lipatnya. Orang tersebut berkata, wahai Robku, apakah engkau mengejekku dan menertawakanku, karena engkau sang raja penguasa? Abdullah bin Mas'ud berkata, kulihat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tertawa hingga terlihat gigi gerahamnya. Beliau bersabda, itulah derajat penghuni al-jannah yang paling rendah. Hari Al-Bukhari No. 6571 dan Muslim No. 186. Penghuni al-jannah melihat Rabb mereka dengan mata kepalanya. Kenikmatan tertinggi di dalam al-jannah adalah melihat wajah Rabbul Alamin. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, artinya, Allah menyeru manusia ke Darussalam, surga, dan menunjuki orang yang dikehendakinya kepada jalan yang lurus, Islam. Bagi orang-orang yang berbuat baik, ada pahala yang terbaik berupa surga dan ada tambahannya. Dan wajah mereka tidak ditutupi debu hitam dan tidak pula dengan kehinaan. Mereka itulah penghuni surga, mereka kekal di dalamnya. Yunus 25-26. Yang dimaksud dengan ada tambahannya pada ayat di atas yaitu berupa kenikmatan melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, jika telah masuk penduduk al-jannah ke dalam al-jannah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, apakah kalian ingin tambahan dariku? Mereka seraya menjawab, bukankah engkau telah menjadikan wajah-wajah kami bercahaya? Bukankah engkau telah memasukkan kami ke dalam al-jannah, surga, dan menyelamatkan dari an-nar, neraka? Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka hijabnya. Maka tidaklah mereka diberi nikmat yang lebih mereka sukai dibanding dengan melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari Muslim No. 181. Akhir kata, demikianlah tamasya kita untuk menengok sebagian keindahan para penghuni al-jannah. Dengan sebuah harapan dapat mendorong kita untuk selalu berpacu dalam beramal solih. Untuk meraih tamasya yang hakiki yang penuh dengan kenikmatan yang abadi. Amin. Ya Rabbal Alamin. Doa mohon dimasukkan al-jannah dan dijauhkan dari an-nar. Diriwayatkan dari Ummul Mukminin, Aisyah, bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berdoa, ya Allah sesungguhnya aku memohon kepadamu al-jannah, surga, beserta segala sesuatu yang bisa mendekatkan kepadanya dari perkataan dan perbuatan, dan aku berlindung kepadamu dari an-nar, neraka, beserta segala sesuatu yang bisa mendekatkan kepadanya dari perkataan dan perbuatan. Hari Ahmad disahihkan Asy-Syaikh Al-Albani dalam As-Sahihah nomor 1542. Hadits tentang penghuni surga. Ada 3 golongan ahli surga yang membuat kagum malaikat. 1. Penghuni surga yang wajahnya bersinar seperti bintang kejora. Itulah orang yang ketika azan berkumandang mereka dengan bersegera berwudu, kemudian salat berjamaah. 2. Penghuni surga yang wajahnya bersinar seperti bulan purnama. Itulah orang yang ketika azan berkumandang mereka telah berwudu lalu kemudian salat berjamaah. 3. Penghuni surga yang wajahnya bersinar seperti matahari. Itulah orang yang ketika azan berkumandang mereka telah duduk di masjid menunggu panggilan Allah untuk melaksanakan salat berjamaah. Melihat sifat-sifat penghuni surga,
Sungguh kenikmatan-kenikmatan dalam Al-Jannah tidak akan dicapai oleh indera manusia. Belum pernah dilihat oleh penglihatan siapapun, belum pernah didengar oleh pendengaran siapapun, dan belum pula terbetik dalam hati siapapun. Demikianlah yang dihabarkan baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadits yang diriwayatkan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Allah berfirman, artinya, Aku telah sediakan bagi hamba-hambaku yang solih, kenikmatan Al-Jannah, yang belum pernah dilihat mata, didengar telinga, serta terlintas di hati manusia. Hari Muslim No. 2824. Para pembaca yang mulia, pada edisi kedua kelima, 1427, telah kami angkat sebuah tema tamasya ke surga. Maka edisi kali ini akan melanjutkan tamasya kita untuk menikmati keindahan sifat-sifat penghuni Al-Jannah, surga. Sungguh kenikmatan-kenikmatan dalam Al-Jannah tidak akan dicapai oleh indera manusia. Belum pernah dilihat oleh penglihatan siapapun, belum pernah didengar oleh pendengaran siapapun, dan belum pula terbetik dalam hati siapapun. Demikianlah yang dihabarkan baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadits yang diriwayatkan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Allah berfirman, artinya, Aku telah sediakan bagi hamba-hambaku yang solih, kenikmatan Al-Jannah, yang belum pernah dilihat mata, didengar telinga, serta terlintas di hati manusia. Hari Muslim No. 2824. Kenikmatan-kenikmatan itu menggambarkan, rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu betapa luas tanpa batas, bagaikan hamparan tiada bertepi. Yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sedialam bagi hamba-hambanya yang solih. Tapi itu bukan semata-mata hasil amal solih yang dilakukan oleh seorang hamba, sekalipun ia seorang nabi. Bahkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai Imamul Anbiya, pemimpin para nabi, ia adalah orang yang pertama kali mengetuk pintu Al-Jannah. Hal itu bukan semata disebabkan amal solih yang ia usahakan, namun berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh bukanlah seseorang itu masuk Al-Jannah karena amalannya. Para sahabat bertanya, demikian juga engkau wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau berkata, demikian juga saya, melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan rahmatnya kepadaku. Hari Al-Bukhari No. 6463 dan Muslim No. 2816. Ciri fisik penghuni Al-Jannah. Penghuni Al-Jannah memiliki ciri-ciri khusus. Di antaranya, berperawakan seperti Adam. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, maka setiap orang yang masuk Al-Jannah wajahnya seperti Adam dan tingginya 60 hasta, setelah Adam manusia terus mengecil hingga sampai sekarang. Mutafakun alaihi, berusia masih muda. Dari sahabat Syahr bin Husyab radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, penghuni Al-Jannah akan masuk ke dalam Al-Jannah dengan keadaan rambut pendek, jenggot belum tumbuh, mata bercelak, dan berusia 30 tahun atau 33 tahun. Hari At-Tirmidzi No. 2468, dihasankan Asy Syaikh Al-Albani. Keraguan ini berasal dari perawi, namun dalam riwayat Ahmad, Ibnu Abi Dunya, At-Tabarani dan Al-Baihaqi dengan riwayat tegas tanpa ada keraguan yaitu berusia 33 tahun. Lihat Tuhfatul Ahwazi 7/215.